Baik, permasalahan yang akan kami bahas dalam topik kali ini berkaitan dengan hubungan antara hak negara untuk memungut pajak dan kewajiban warga negara untuk membayar pajak. Dalam suatu negara, pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting karena digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai pengalaman publik lainnya. Oleh karena itu, negara memiliki hak untuk memungut pajak dari masyarakat sebagai salah satu sumber utama pendanaan pembangunan nasional. Nah, di sisi lain, sebagai warga negara, kita juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pajak sebenarnya merupakan bentuk kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan negara tersebut. Nah, dana pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah nantinya akan digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat. Misalnya, untuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, sekolah, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat. Namun, pada kenyataannya, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih dibilang tergolong rendah. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak oleh pemerintah. Banyak masyarakat yang merasa ragu apakah pajak yang mereka bayarkan benar-benar digunakan secara baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, hal ini dapat dikaitkan dengan beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Misalnya, kasus korupsi pajak yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, seperti kasus Gayus Tambunan pada tahun 2010. Nah, dalam kasus tersebut terungkap adanya praktik penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan pajak yang merugikan negara. Nah, kasus ini sempat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan karena masyarakat merasa bahwa dana pajak yang mereka bayarkan itu dapat disalahgunakan oleh oknum tertentu. Nah, selain itu, masyarakat juga sering mempertanyakan penggunaan pajak ketika melihat pembangunan yang tidak merata, seperti masih adanya jalan rusak, fasilitas umum yang kurang memadai, atau layanan publik yang belum optimal. Nah, kondisi ini membuat sebagian masyarakat merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan belum sepenuhnya memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan mereka. Namun, di sisi lain, pemerintah sebenarnya juga telah menggunakan dana pajak untuk berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya adalah pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, bandara, serta pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang sebagian besar dibiayai dari pajak. Nah, program bantuan sosial, pembangunan rumah sakit, serta peningkatan kualitas pendidikan juga merupakan contoh penggunaan pajak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, dari contoh-contoh inilah yang sudah dapat kita rasakan dan sudah banyak sekali kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah rendahnya keputusan pajak, solusi yang diperlukan tidak hanya melalui penegakan hukum atau pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh, tetapi juga dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Nah, pemerintah perlu menunjukkan secara terbuka bagaimana pajak yang dikumpulkan ini digunakan dan memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan bermasyarakat. Nah, ketika masyarakat ini dapat melihat bahwa pajak yang mereka bayarkan benar-benar digunakan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan yang baik, serta program kesejahteraan masyarakat, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pasti akan meningkat. Dengan meningkatnya kepercayaan tersebut, kesadaran masyarakat untuk membayarkan pajak pun juga akan semakin tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kunci utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak adalah adanya keseimbangan antara hak negara dan hak warga negara. Negara memiliki hak untuk memungut pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan, tetapi negara juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola pajak secara transparan, adil, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jadi, hubungan ini berjalan dengan baik, maka sistem perpajakan akan menjadi lebih sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Terima kasih.